Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kedua kita kali ini, ya pada minggu kedua ini, saya akan menjelaskan terkait dengan data understanding ya, yaitu pemahaman dari data ya, itu seperti apa. Jadi sebelum kita membahas lebih detail atau lebih lanjut terkait dengan basis data, kita harus tahu dulu data itu seperti apa. Oke, data sendiri di sini merupakan sebuah bahan mentah dari sebuah informasi ya. Jadi ini adalah kumpulan nilai yang belum diolah, masih mentah sifatnya. Atau kalau kita membahas dengan mata kuliah AI ya, Artificial Intelligence, ini data ini dikatakan bahan mentah sebagai solusi dari Artificial Intelligence ya, atau data science. Ini kalau kita membahas AI. Tapi kalau di basis data ini bahan mentah dari sebuah informasi. Jadi sebelum informasi dikatakan informasi, itu adalah data ya. Nah, data dari masing-masing sumber belum tentu dapat langsung dipakai. Ini ada beberapa penyebab. Yang pertama, maksud dan tujuan data itu berbeda-beda ya. Kemudian keadaan awal terpisah-pisah atau justru terintegrasi secara ketat. Kemudian tingkat kekayaan atau richness-nya berbeda-beda. Kemudian tingkat keandalan atau reliability-nya berbeda-beda ya. Karena belum diolah ya, tentunya seperti itu ya. Masih syukur terkumpul gitu ya. Kemudian pada data understanding ini memberikan gambaran awal tentang kekuatan data, kekurangan dan batasan penggunaan data, tingkat kesesuaian data dengan masalah bisnis yang akan dipecahkan, kemudian ketersediaan data terbuka atau tertutup, biaya akses dan sebagainya. Nah, oke, next. Nah, ini bagian proses dari telaah data. Jadi ada 4 bagian dalam proses untuk menelaah data. Yang pertama adalah identifikasi titik sentuh data dengan proses bisnis ya. Jadi diidentifikasi data yang ada dan data yang tidak ada itu diidentifikasi dulu. Kemudian penentuan sumber utama data dan cara aksesnya ya, sumber datanya dari mana, terus bagaimana cara mengaksesnya ya. Kemudian yang ketiga ini asesmen nilai tambah bisnis dari data ya, ini salah ketik saya. Jadi nilai tambah dari untuk bisnis dari data itu sendiri seperti apa. Kemudian keempat, identifikasi sumber data tambahan untuk perbaikan. Nah, ini jika ada data tambahan untuk penunjang, nah ini bisa diidentifikasi dan ditambahkan nantinya. Kemudian ini peta dari tipe data ya. Nah, ini adalah sebuah data, digambarkan sebuah data di sini ya. Ini saya ambil di-generate oleh Taufik Sutanto pada taudata.id ya. Ini saya ambil gambarnya. Ini adalah sebuah data di mana bagian sebelah kiri ini adalah origin ya. Jadi ada I/O atau sensor. Ini data sumbernya ya, ada observasi, ada survei, ada database repository ya. Nanti kita bermain di sini ya. Kemudian ada dari eksperimen, ada logs atau web social media ya, dan lain-lain. Ini origin ya, sumbernya dari sini, data aslinya. Kemudian untuk data sendiri ya, ini ada pengkategorian berdasarkan sumbernya. Ada data primary, ada data secondary ya. Kemudian berdasarkan tipe data, ada yang data kategorikal atau non numerik atau kualitatif ya. Nah, di data kualitatif sendiri ini juga ada yang data nominal dan data ordinal. Nah, untuk data tipe yang kedua ada yang tipe numerik, metrik atau kuantitatif ya. Ada interval, ada rasio ya. Nah, kemudian berdasarkan time series ini ada univariate ya, ada multivariate. Kemudian untuk kategori grab ya, ini ada directed, ada yang undirect ya, seperti itu. Untuk kategori structure ini ada structure, ada yang semi structure ya, ada yang unstructured.
Contohnya apa di sini? Nah, ini ada genom, ada teks, sound, image, video. Ini kategori yang tidak terstruktur ya datanya. Oke, yang semi struktur ini ada JSON, XML. Yang struktur ini bisa berupa nominal, ordinal, interval maupun rasio ya. Ini peta tipe data. Nah, untuk sumber data, nah ini ada dua sumber. Yang pertama adalah internal source dan yang kedua adalah external source. Nah, internal source ini bisa berupa spreadsheet ya, baik data Excel, CSV, JSON atau dan lain-lain ya. Kemudian bisa dari database ya. Ini artinya dapat di-query dengan perintah SQL. Nah, ini yang kita pelajari nanti ya di sini. Kemudian bisa berupa teks dokumen, bisa berupa multimedia dokumen, baik berupa audio, video, ya maupun gambar nantinya. Nah, untuk yang external source ya atau sumber dari luar, ini kita bisa melihat dari Open Data Repository ya. Kemudian bisa dilihat dari public domain web page. Berikutnya, nah ini sumber data daring ya, eksternal. Ini yang sumber data eksternal. Kita bisa melihat dari beberapa poin di sini. Yang paling atas ini yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, yaitu portal 1 Data Indonesia di alamat data.go.id. Kemudian untuk data di Kota Jakarta bisa dilihat di data.jakarta.go.id. Data Bandung ya, data.bandung.go.id. Kemudian Badan Pusat Statistik ya, ini bps.go.id. Tanah Air Indonesia.go.id. Ini sumber data sistem informasi geografis ya. Ini kalau kita belajar SIG, kita bisa melihat atau mengambil data peta geospasial di sini ya. Ini kemudian ada uji machine learning repository ya, ini untuk kebutuhan machine learning. Ini Kaggle. Kaggle ini untuk dataset, ini untuk machine learning bisa, database bisa dan sebagainya bisa. Ada World Bank, ada UNICEF, ada WHO, ada IBM, ada DPpedia. Ini yang belum saya tambahkan. Nah, ini Wikidata ya. Kabupaten Blitar sudah punya atau belum ya, kabupaten atau kota? Dulu saya sempat dengar ini kabupaten yang saya dengar itu ya. Kominfonya mau membuat sebuah repository data, one data katanya. Tapi saya masih belum mendapatkan info jelas. Mungkin yang bekerja di kota itu yang atau kabupaten yang tahu ya. Kemudian berikutnya, nah ini kita juga bisa mencari sumber data daring. Kita bisa menggunakan layanan Google ya, di datasets.research.google.com. Silakan Anda ketik aja di Google, Anda ketik alamat ini ya, data research gitu ya. Nanti akan muncul halaman pencarian khusus untuk data ya, sumber data atau dataset. Nah, untuk susunan data, ya data sendiri di sini terdiri dari beberapa susunan. Ya, ini kalau kita lihat, nah, kalau ditampilkan data kan seperti ini ya. Nah, ini ada yang pertama, ini ada butir data atau datum, satuan terkecil dari data ya, atau satu nilai untuk satu variabel tertentu. Nah, contohnya seperti ini nilainya ya, 164. Nah, ini datum namanya, butir data. Kemudian ada data. Nah, data ini kumpulan butir data ya, kumpulan dari datum. Nah, ini satu baris, satu row. Nah, ini data. Simboling satu, tanda tanya ini ya, Alfa Romeo gas, ini data. Kemudian himpunan data, dataset ya. Nah, ini kumpulan dari tabel, ini namanya dataset. Bukan kumpulan ya, ini ya, betul, tabel ya, ini ya, dataset, kumpulan data ini ya, ini. Kalau ini data, ini datum, ini adalah dataset. Kemudian data biasanya mengandung sebuah metadata ya. Ini data yang menjelaskan data yang lain seperti ini. Ada tipe datanya, ada deskripsi datanya ya. Ada yang seperti ini ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan terkait data? Halo Pak. Bisa dipahami ya? Insya Allah. Ya, ini semoga bisa ya. Ini dasar ya.
pemahaman dulu terkait data seperti apa sih tampilannya, karena kita nanti akan mencoba mengolah itu. Oke. Untuk tipe data berdasarkan susunan, sebentar, baterai saya habis. Oke, tipe data berdasarkan susunan ada data terstruktur dan data tidak terstruktur. Ya, berdasarkan sifat. Untuk data terstruktur ini model data terdefinisikan sebelumnya. Kalau yang tidak terstruktur, ini model data tidak terdefinisikan sebelumnya. Nah, format butir data biasanya teks, ya, antar butir data terbedakan dengan jelas. Ekstraksi query langsung cukup mudah. Nanti kita bermain di sini ya, di data terstruktur. Kemudian untuk data unstruktur, ini model data tidak terdefinisikan. Format butir biasanya teks, citra, suara, video, dan format lainnya. Antar butir data tidak cukup jelas terbedakan karena tidak keteraturan dan ambiguitas. Ya, ekstraksi query langsung cukup sulit. Nah, ini biasanya berupa dokumen teks bebas, data audio, data video. Tapi kita tidak belajar di sini ya. Ini nanti kalau kita belajar AI, machine learning, kita belajar di sini. Ya, karena nanti ada supervised learning, unsupervised learning ya. Kita nggak belajar di sini. Kita main di sini saja. Nah, ini contohnya untuk yang terstruktur ini data tabular, data berorientasi objek, time series ya. Nah, untuk data semi terstruktur ya, ini data terstruktur yang tidak mengikuti model struktur tabular yang seperti pada basis data relasional ya. Namun tetap mengandung taks atau penanda lainnya yang dapat memisahkan elemen-elemen semantik pada data serta mengatur hierarki antara butir-butir datanya. Ini datanya biasanya bentuk XML tadi ya, JSON ya. Seperti itu. Oke, nanti kita fokus di sini saja. Data terstruktur. Nah, ini perbandingannya struktur data dan unstruktur data ya. Untuk struktur data ini dapat ditampilkan ya dalam bentuk sebuah baris, kolom, dan relasional database. Nah, kalau unstruktur ini tidak dapat ditampilkan baik dalam berupa baris, kolom maupun relasional database. Relasional ini hubungan ya, hubungan antar tabel nanti. Kalau kita bicara database, itu kan kumpulan data. Ya, kumpulan data di mana data itu tersimpan dalam sebuah tabel. Nah, di situ ada relasional, ada hubungan. Kemudian untuk struktur data ini berisi number, date, and string ya, dan lain sebagainya. Kalau unstruktur ini berupa image, audio, video, word processing, file, email, spreadsheet ya. Kemudian perkiraan 20% dari data enterprise ya. Kalau ini estimasi 80% dari enterprise data. Kemudian berikutnya ini memerlukan sedikit penyimpanan ya, karena sifatnya banyak berupa teks ya. Nah, kalau ini yang unstruktur ini butuh banyak media penyimpanan karena bisa berupa audio, video, butuh otomatis butuh research yang besar. Nah, untuk yang struktur data ini mudah untuk di manajemen dan perlindungannya. Nah, kalau untuk yang unstruktur ini lebih sulit ya untuk di manajemen dan dilindungi ya. Oke, ini contoh dari unstructured data ya. Itu bisa berupa data email. Ini yang data unstructured data berupa teks ya. Email diambil dari email, webpage ya, sosial media, review pelanggan. Ya, bahkan ada gambar, data gambar. Nah, gambar ini menghasilkan informasi seperti apa dan lain sebagainya. Ya, ini kan sulit ini kalau kita query bagaimana ini ya. Nah, ini unstructured data ini hubungannya dengan machine learning. Kemudian
tipe data berdasarkan sifat. Ini ada 3 sifat data. Yang pertama adalah data dikotomi. Ini merupakan data yang bersifat pilih salah satu sama lain. Misalkan suku, agama, jenis kelamin, pendidikan, dan lain sebagainya. Ini kan dipilih salah satu ya. Nah, mungkin jenis kelamin ada 2. Ya, atau mungkin ada ya. Agama, ya masa agamanya lebih dari 1? Ya kan enggak mungkin juga ya. Suku, juga begitu suku. Kan enggak mungkin juga. Meskipun ada persilangan suku, tetapi pasti yang dipilih salah satu. Enggak mungkin. Misalkan orang Jawa mendapatkan orang Padang gitu ya. Sukunya suku ikut mana? Nah, ini yang diakui yang mana, Padangnya atau Jawanya? Pasti harus dipilih salah satu. Kemudian ada data diskrit. Nah, ini data yang proses pengumpulan datanya ini dijalankan dengan cara menghitung dan membilang. Seperti jumlah anak, jumlah penduduk, jumlah kematian dan sebagainya. Ya, ini data diskrit. Berupa number numerik bisa dihitung ya. Kemudian ada data kontinum. Nah, ini merupakan data pengumpulan datanya didapatkan dengan cara mengukur dengan alat ukur yang memakai skala tertentu. Seperti misalnya suhu, berat, bakat, kecerdasan dan lainnya ya. Kemudian tipe data berdasarkan cara pengumpulan ini ada 2. Oke, dari sini ada yang ditanyakan enggak? Ada yang perlu ditanyakan? Gimana? Ada yang perlu? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Saya lanjutkan dulu. Nanti setelah itu tanya jawab ya. Tipe data berdasarkan cara pengumpulannya ini ada 2, data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu seperti apa sih? Nah, ini kan sudah ada tadi di peta data ya. Nah, ini merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama atau dapat dikatakan pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung seperti hasil wawancara dan hasil pengisian kuesioner ya atau angket. Ini data primer. Nah, sedangkan untuk data sekunder, nah namanya sekunder ya, otomatis data ini didapatkan dari sumber yang kedua. Ini menurut Purwanto tahun 2007 ya, data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain. Nah, data sekunder adalah data yang digunakan untuk diterbitkan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Ini kata Suratno dan Arsyad ya. Data artinya data ini gampang-gampangannya kita ambil dari sumber lain ya. Bukan kita lakukan melalui hasil wawancara atau kuesioner sendiri. Ini data sekunder. Oke, berikutnya untuk tipe butir data yang ini ada 4 pembagian: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ya, untuk nominal atau kategorikal ini sifat himpunan asalnya adalah diskrit. Ya, nominal ya. Diskrit ya, jumlah anak, jumlah anggota keluarga dan sebagainya tadi. Nah, sifatnya tidak terurut, boleh acak ya. Mari 1, habis 1, 3, 4, 10 gitu ya sifatnya. Nah, untuk yang data ordinal ini juga diskrit tapi terurut. Nah, untuk interval ini kontinu numerik ya, kontinu numerik ya, terurut perbedaan menunjukkan selisih. Misalkan 1, 10. Nah, berarti ini menunjukkan selisih. Berapa selisihnya? 9 ya. Nah, untuk rasio, data rasio ya, tipe butir rasio, ini kontinu numerik, terurut, nilai menunjukkan rasio terhadap kuantitas satuan atau unit di jenis yang sama. Nah, ini ada contohnya untuk nominal kategorikal, misalkan warna merah, hijau, biru. Ya, untuk ordinal, ini nilai huruf mahasiswa A, B, C, D, E, kan urut ini ya, B, C, D, E. Untuk interval ini suhu dalam Celcius, tanggal dalam kalender tertentu. Ya, untuk rasio ini panjang jalan ya. Kemudian suhu dalam Kelvin. Nah, ini perbedaannya apa ini bedanya ini ya? Suhu dalam Celcius dan Kelvin. Nah, ini keperuntukannya aja bedanya ya. Kalau ini
misalkan pengukuran suhu sekian sampai sekian, nah selisihnya berapa. Nah Kelvin ini rasio untuk rasio bisa jadi untuk nilai ini untuk apa ini terhadap kuantitas satuan ya, satuan unit atau jenis yang sama. Kemudian untuk ukuran data ini menyatakan membership, keanggotaan ya. Untuk yang ordinal ini untuk comparison, perbandingan. Dan data interval ini juga untuk membership ya, comparison, difference. Nah ini rasio untuk membership, comparison, difference, magnitude ya. Nah ini simbol-simbolnya. Untuk nominal atau kategorikal ini sama dengan, tidak sama dengan, ini sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari ya, sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, plus minus ya. Lalu ini ada penambahan, perkalian, dan pembagian. Ini simbol-simbolnya. Nah untuk representasi nilai tipikal ini modus ya, modus, median. Intervalnya ini untuk interval, modus, median, rata aritmetis, rasio ini modus, median, rata aritmetis, rata geometris, rata harmonis. Ini yang belajar statistik kita harus tahu ini ya nanti ya, modus. Tapi kita nggak ada masalah ini ya, statistik ya. Jadi nggak ada, kita tidak belajar min, median, modus ya, rata-rata, data tengah, dan lain sebagainya. Kemudian untuk representasi sebarannya ini grouping ya, grouping rentang atau rentang antar kuartil ya, grouping rentang antar kuartil, varian, simpangan baku, grouping rentang antar kuartil, varian, simpangan baku, koefisien variansi. Statistik banget ini ya. Untuk memiliki nol sejati yang menyatakan nilai mutlak terbawa. Nah, tidak ya. Untuk rasio. Oke. Nah, untuk tipe data berdasarkan waktu, ini ada dua, data cross section, ada data time series atau berkala. Untuk data cross section ini data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya adalah laporan keuangan per tanggal 30 Desember tahun 2020. Data pelanggan pada PT Data Indah bulan Mei 2004 dan lain sebagainya. Nah, untuk time series ini berkala ya, datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh dari data time series ini adalah data perkembangan nilai tukar dolar terhadap rupiah ya, sekian sampai sekian, atau data perkembangan COVID sekian sampai sekian ya, tahun 2019 sampai tahun 2020 itu seperti apa, itu time series berkala. Nah ini contoh dari model data tabular berbentuk tabel seperti ini, terdiri dari N buah record ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 record ya, N record. Masing-masing record mengandung D buah atribut ya, ini atributnya. Record sama dengan baris, data point, instant, example ya, transaksi, tuple, entitas, objek, vektor, fitur ya. Nah atribut ini adalah kolom, field, dimensi, fitur ya. Ini kolom ya, ini kolom atau field, nama field ini. Nah, atribut yang sama untuk setiap record biasanya diasumsikan memiliki tipe butir data yang sama. Oke, jadi contohnya ini, jadi atribut yang sama bisa juga memiliki tipe butir yang sama juga ya. Struktur dapat bersifat ketat, contohnya basis data relasional. Nah, yang longgar ini Excel ya. Jadi artinya tidak ada primary key. Kalau di basis data harus ada primary bukan harus, primary key tidak boleh sama, harus unik. Kalau di Excel meskipun sama atau unik tetap tidak jadi masalah ya. Kemudian tergantung keketatan strukturnya, bisa ada bahasa query formal untuk mengakses butir-butir data di dalamnya, contohnya SQL. Ini contoh model data graph atau jejaring ya.
Kita tidak bermain di sini nanti, tapi kita minimal tahu ya data graf itu seperti ini. Ya, jadi tersusun dari simpul-simpul node ya, dan sisi koneksi antar simpul. Satu node mewakili satu record, dapat mengekspresikan relasi antar record ya, termasuk model data graf adalah model data hierarki pohon seperti ini. Kemudian model data graph modern ya, ini property graph, resource description framework. Ini biasanya digunakan untuk big data ya, big data dan machine learning. Tapi kita tidak bermain di sini. Kita bermainnya nanti di sini ya, di tabular. Berikutnya ada data contoh model data sequence ya, berurutan. Ini time series, bentuknya seperti ini grafnya. Nah, ya ini tersusun dari record-record terhubung secara sekuensial. Contohnya dari data sensor suhu selama suatu rentang waktu ya. Dari sensor ini data, misalkan ini data sensor suhu ya, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, ini akan kelihatan sequence-nya, urutannya data itu jika ditampilkan dalam sebuah grafis. Oke, selesai ya. Jadi jika ada tanya jawab silakan, atau yang kurang dimengerti. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.